Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Saidon, peserta Latsar CPNS tahun 2022, lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5, angkatan 15, 3, kelompok 3. Pada hari ini kita akan mengulas tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah salah satu core value nilai ASN, di mana bahwa berorientasi pelayanan adalah kita berkomitmen memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih fungsi dan tugas ASN. Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Di situ dijelaskan bahwa Undang-Undang ASN ini menjelaskan salah satu fungsi dan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik. Di dalam memberikan pelayanan publik, pelayanan yang diberikan harus profesional dan berkualitas. Kenapa mesti harus berkualitas? Untuk apa? Sehingga harus berkualitas. Karena dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, maka kepuasan penerima layanan akan bisa tercapai. Di dalam memberikan pelayanan publik, kita mesti menganut atau berpatokan atau berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. Beberapa definisi tentang pelayanan publik yaitu bahwa pelayanan publik itu adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar, dirasakan dan dialami. Ini menurut Christopher Lovelock. Karena pelayanan publik ini tidak berwujud, hanya bisa dirasakan dan dialami, dan ini berlangsung saat, maka pelayanan yang diberikan harusnya bisa memberikan kepuasan. Karena ketika pelayanan yang diberikan tidak memberikan kepuasan, maka penerima layanan akan kurang merekomendasikan. Sehingga jika pelayanan yang diberikan memuaskan, maka penerima layanan otomatis dengan sendirinya akan merekomendasikan bahwa pelayanan yang dia terima sesuai dengan yang dia inginkan, bahkan melebihi dari apa yang dia inginkan. Di dalam memberikan pelayanan publik ada 3 unsur yang harus ada. Yang pertama adalah ASN. ASN itu berkedudukan sebagai penyelenggara. Kemudian yang kedua adalah publik atau masyarakat. Kedudukan publik atau masyarakat ini antara lain baik itu individu maupun kelompok ataupun badan hukum, dia berkedudukan sebagai penerima layanan. Kemudian unsur yang harus ada juga yaitu kepuasan masyarakat. Di dalam pelayanan harus ada kepuasan yang diterima oleh penerima layanan. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam pelayanan publik antara lain bahwa pelayanan publik itu adalah merupakan hak warga negara. Kalau dia berupa hak, berarti para penyelenggara pelayanan publik harus memberikan hak itu kepada warga negara. Kemudian, pelayanan publik itu diselenggarakan atas apa? Yaitu atas pajak yang dibayar oleh warga negara. Kemudian, pelayanan publik itu diselenggarakan dengan tujuan apa? Tujuan daripada penyelenggaraan pelayanan publik adalah mencapai hal-hal yang strategis sehingga pembangunan negara di masa depan bisa lebih maju dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita. Kemudian pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, akan tetapi pelayanan publik ini bisa menjadi perlindungan bagi warga negara itu sendiri. Di dalam memberikan pelayanan ada beberapa prinsip, antara lain yaitu partisipatif. Baik penyelenggara maupun penerima layanan harus sama-sama merencanakan, sama-sama melaksanakan, dan sama-sama mengevaluasi hasil dari pelayanan itu. Kemudian yang kedua adalah transparan. Transparan dalam hal ini harus bisa diakses oleh warga negara. Jadi penerima layanan bisa mengetahui apa saja yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu.
Kemudian yang ketiga adalah responsif. Ketika penerima layanan ini menemui masalah tertentu, maka penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini ASN harus responsif, harus segera menemukan solusi. Kemudian yang keempat adalah tidak diskriminatif. Penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini ASN tidak boleh membeda-bedakan, baik dia dari segi agama maupun dari segi budaya. Tidak bisa membeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan golongan. Semua harus sama rata. Kemudian dalam penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip selanjutnya yaitu mudah dan murah. Mudah dan murah, tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan biaya yang mahal, efektif dan efisien. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah aksesibel, yaitu dapat diakses seluruh penerima layanan sehingga layanan ini bisa dinikmati oleh seluruh penerima layanan. Dan yang kedelapan yaitu akuntabel. Layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa layanan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan adalah pelayanan itu harus berkeadilan, yaitu adil, dengan tujuan untuk melindungi warga negara sesuai dengan amanat Pancasila. Di dalam penyelenggaraan pelayanan, ketika kita memberikan pelayanan prima, ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu menyapa dan memberi salam. Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik mesti menyapa dan memberi salam terhadap penerima layanan. Kemudian dalam memberikan pelayanan harus ramah dan senyum. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu cepat dan tepat waktu. Pelayanan prima itu harus cepat dan tepat waktu, tidak memakan waktu lama. Kemudian contoh perilaku pelayanan prima antara yang lainnya yaitu mendengar dengan sabar dan aktif. Apa yang didengar yaitu keluhan dari penerima layanan. Di dalam menyelenggarakan pelayanan perlu juga berpenampilan menarik. Kenapa? Karena pandangan pertama itu menjadi penilaian tersendiri dari penerima layanan. Di saat contoh yang lain, orang yang menyelenggarakan pelayanan publik atau pelayanan prima, pelayanan publik yang prima, maka ketika setelah menyelesaikan memberikan pelayanan, dia akan mengucapkan terima kasih. Kemudian contoh yang lain yaitu mengingat nama pelanggan, kemudian memperlakukan pelanggan itu dengan baik. Di dalam pelaksanaan pelayanan prima, supaya lebih ditingkatkan, maka masyarakat perlu dilibatkan, yaitu secara partisipatif. Baik dalam penyusunan kebijakan, baik dalam penyusunan standar pelaksanaan survei untuk kepuasan. Jadi survei yang dilakukan dalam pelayanan itu adalah untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan hari ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian pelayanan yang diberikan akan selalu menjadi pelayanan yang memuaskan. Bahkan pelayanan yang diberikan itu tidak menjadi sesuatu yang kurang direkomendasikan oleh penerima layanan. Ketika nilai-nilai berorientasi pelayanan ini bisa diamalkan oleh ASN, maka layanan yang diberikan akan bisa menjadi pelayanan prima, atau dalam hal ini pelayanan yang diberikan bisa memuaskan bagi penerima layanan. Itulah beberapa hal tentang berorientasi pelayanan. Semoga ke depan kita bisa menjadi penyelenggara pelayanan yang lebih baik sehingga kebutuhan masyarakat, impian masyarakat untuk menerima layanan yang mudah, yang murah, kemudian cepat, efisien itu bisa terwujud. Sekian dari kami.